Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Simak ya penjelasan berikut ini. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut? Produk yang dihasilkan adalah cenderamata dari barang bekas. Selanjutnya, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kita perlu memanfaatkan barang bekas untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam. Selanjutnya, sikap apa yang bisa kita contoh dari pengrajin barang bekas? Sikap yang bisa kita contoh dari pengrajin barang bekas yaitu sikap peduli lingkungan dan sikap pelestarian sumber daya alam. Anak-anak, seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, tahukah kalian cara lain pengolahan sampah? Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, simak penjelasannya berikut ini ya. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang, karena semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, maka semakin banyak sampah yang akan dihasilkan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Selanjutnya, cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari ya. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, anak-anak, buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi ya. Buat seperti ini. Berikut adalah cara untuk mengolah sampah atau mendaur ulangnya. Pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan kemasan barang. Sebisa mungkin kita kurangi ya penggunaan kemasan barang, karena semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Selanjutnya, cara yang kedua, reuse, memakai kembali atau memperpanjang waktu pemakaian barang. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Nah, hal itu untuk memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
Berikutnya, cara yang ketiga yaitu recycle. Artinya, mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sampah agar menjadi barang lain yang lebih berguna. Langkah yang keempat adalah replace atau mengganti dengan barang yang lebih tahan lama. Nah, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama ya. Dan juga diharapkan kita teliti agar hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Itulah cara mengolah sampah anak-anak. Jadi ada 4 cara ya. Sekarang, coba kalian tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Berikut ini adalah contohnya, yaitu membuat kertas daur ulang, membuat kerajinan dari koran bekas, membuat kerajinan dari kaleng bekas, membuat makan ternak, pembuatan kompos, pembuatan gas metan, membuat bank sampah, pembuatan kerajinan topeng dari kertas bekas, dan masih banyak hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, kalian bisa menuliskan hal-hal lain yang dapat kalian lakukan untuk memanfaatkan sampah ya.